Bun bahas si Jule di 2026. Ini Jule yang banyak core-nya itu kah? Oke, di sini aku dapat dari Google. Tolong koreksi ya jika salah ya. Aku takut salah ya. Tanggal 25 Juli tahun 2000. Nah, orang-orang yang lahir di tahun 2000 ini banyak kehilangan. Jadi, hati-hati buat Juli ya. Kalau melihat dari pattern si Juli dengan kondisi saat ini yang beredar, aku gak heran gitu dengan apa yang terjadi pada si Juli ya. Unsur air dalam kehidupan Juli ini gede banget. Kalau yang bersangkutan tidak bisa mengontrol, maka dia bisa terbawa dengan pergaulan yang kurang baik ya, terutama di percintaan dia, karena airnya sangat besar ya. Kalau tidak disikapi dengan dewasa, maka ini akan membawa si Juli dalam kehidupan percintaan yang liar ya. Jadi hati-hati sama Juli ya. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan si Juli, karena ini adalah pattern yang terbentuk ketika dia lahir, di mana unsur air ini akan membuat dia terombang-ambing dengan perasaannya. Nah, di tahun ini Juli masuk di usia 25 tahun, di mana unsur tanah yang terbentuk sangat kuat ya, dan menarik banyak air ya. Jadi di usia saat ini, bahkan di tahun depan, energi percintaan dan rintangan dia tuh masih banyak. Dan ini akan banyak membawa dia ke dalam kehidupan percintaan segitiga ya. Jadi sampai di tahun depan masih akan berlanjut. Nah, untuk di tahun depan yang terbentuk adalah energi kayu. Ini artinya bahwa api yang ada di dalam pattern Juli akan semakin besar. Nah, Juli ini berelemen api yin ya. Api yin memang kecenderungan terlibat dalam sebuah konflik atau cinta segitiganya cukup tinggi. Apalagi di tahun depan masuk ke tahun kayu, artinya bahwa apinya semakin membara. Bisa jadi konflik yang masuk dalam kehidupan Juli juga akan semakin besar. Banyak bagan-bagan clash, banyak bagan-bagan chong yang terbentuk di tahun depan. Jadi hati-hati sama Juli, jangan melakukan perjalanan jauh, karena di sini juga ada sign-sign accidentnya cukup tinggi ya. Apesnya juga dari seluruh penjuru mata angin. Jadi tahun depan tahun apes buat kamu. Nah, energi yang masih terbuka adalah di arah tenggara. Jadi kalau mau liburan, Juli boleh pergi ke Australia atau ke Timur Leste, atau mungkin melakukan perenungan di situ boleh ya, karena itu energi yang paling bagus untuk kamu di tahun depan. Hati-hati, banyak hal-hal yang berantakan di tahun depan. Untuk kesuksesan juga menurut aku bisa menurun ya. Kamu akan banyak kehilangan uang, banyak masalah-masalah tentang keluarga dan karir di tahun depan. Belum lagi dengan konflik, jadi masalahmu bertubi-tubi. Kalau kamu tidak menyikapi dengan sikap dewasa, tenang, dan kembali kepada porosnya, kamu bisa hancur Juli di tahun depan. Dan satu lagi ya, ini bagan Juli agak kurang bagus, terutama setelah Juli melewati usia 30 sampai mungkin 45 tahun. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa terbawa dalam percintaan yang ekstrim, bahkan mungkin bisa membawamu pada percintaan yang menyebabkan kamu kehilangan nyawa. Jadi buat Juli, berhati-hati memilih orang-orang yang berada di circle kamu, karena pattern kamu yang terbentuk kurang baik. Kamu bisa mendapat sial di percintaan kamu atau sesuatu yang berhubungan dengan air, seperti tenggelam gitu ya, diracun, atau berakhir menggenaskan karena percintaan.